Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini tanggal 26 Maret 2023 di minggu terakhir bulan Maret. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jangan ada yang berdiam diri, rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jangan sampai ada yang terlewat ya Bapak. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Saling ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaikan belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya kerja-Mu Tuhan sungguh. Lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaikan belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang hari ini, agar hidupku akan hati-Mu bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati meraba, serahkan diri bagi karya-Mu. Lebih lagi katakan pujian kita. Maka Bapak Ibu berbangkit berdiri. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaikan belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati meraba, serahkan diri bagi karya. Lebih lagi katakan ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati meraba, serahkan diri bagi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
serahkan diri dan beriman. Kau berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus. Akan suaramu setelah Yesus. Mari Bapak Ibu jangan dengan setia. Angkat syukur pagi hari ini Bapak Ibu. Rasakan hadiratnya. Ya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih buat kasih sayangmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, tidak dikatakan sampailah Tuhan bagi kemuliaan. Berarti seluruh rencanamu akan bumi bagimu, bagimu bagi kemuliaan. Berarti seluruh Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Kau nggak pandang seberapa kami yang hadir hari ini Tuhan. Tapi Kau pandang setiap hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini anak-anakmu yang rindu, yang haus ya Bapa. Penuhi urapi setiap kami ya Tuhan. Kami gak mau terlewatkan ya Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami merasakan lebih lagi atmosfer-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersuka di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian melayani hari ini Tuhan. Berkati Bapa terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk bersuka, kami siap untuk bersorak-sorai ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman Tuhan yang merasakan hadirat Tuhan saat ini, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yang merasakan sukacita Tuhan pada hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu, dunia bola berubah-ubah, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Pastinya janjinya, firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus. Kita mengucap pujian, biar dunia akan berlalu. Kita mau berdampak ya, kita mau bergoyang. Jangan ada yang berdiam diri. Biar bumi akan berlalu, biar jangan sampai cahaya lagi. Biar langit akan bergoyang, sama kita bertinggal lagi. Tetapi Tuhan Yesus,
cintai Tuhan mengasihi. Kita mau katakan pujian cinta padanya. Mari Bapak Ibu jangan lihat ke dia. Cinta padanya, dalam-dalam, dalam-dalam hati. Jatuh cinta padanya, dalam-dalam, dalam-dalam hati. Yesus, dalam tempat kita, cintanya amarah aku. Jatuh cinta, dalam-dalam, dalam-dalam hati. Bagaimana? Sudah berkeringat? Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan bersatukan hati kita dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Setelah kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapak, jadi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lebih dulu kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, karena Engkau sudah pulihkan hidup kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal yang tercurah di atas kayu salib, Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karya-Mu yang begitu luar biasa. Tidak ada apapun yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tidak akan pernah bisa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Karena begitu besar. Kami hanya dapat bersyukur. Kami hanya dapat bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini biarlah pujian penyembahan umat-Mu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan, yang mengagungkan Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga akan belajar bersama untuk membaca, merenungkan, bahkan mengimani untuk setiap janji-Mu, untuk setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami.
Urapi kami Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman, yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan kami, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, tidak ada satu orang pun Tuhan di tempat ini yang tidak Engkau lawat dengan kebenaran firman-Mu. Mereka sungguh-sungguh Tuhan, biar mengalami kuasa firman-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memimpin, yang sanggup menerangi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, pastinya luar biasa karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap luar biasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita langsung saja kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius 6 ya. Ayat 25 sampai ayat 34. Sudah Ibu Indah ya? Oke. Nah, judulnya sana apa? Hal kekhawatiran. Ya, mungkin firman Tuhan ini sudah saya sampaikan untuk beberapa kalinya, tapi saya rasa saya digerakkan Tuhan, ya ditaruh dalam isi hati saya bahwa ini harus disampaikan lagi karena sangat penting. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang yang takut, khawatir, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Kita akan melihat janji Tuhan supaya kita semakin diteguhkan lagi. Ya, karena ini sampai 34 ya, 25 sampai 34 ada beberapa ayat. Kita akan gantian, saya akan ayat ganjil dan Bapak dan Ibu ayat yang genap ya, mulai. Nggak usah balapan ya. Nah, kita baca pelan-pelan ya. Firman Tuhan katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam gunggung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi tidak demikiankah Allah dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api? Tidakkah Dia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Ya, hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya memberi tema khotbah saya yaitu terbebas dari belenggu kekhawatiran. Boleh dibaca bersama-sama? 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang tidak pernah khawatir, saudara ya. Pasti semua orang pernah khawatir, bahkan termasuk pendeta juga pernah khawatir, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah ya kita sering kali terikat dengan kekhawatiran itu.
Ya, kekhawatiran dalam porsi tertentu, dalam ukuran tertentu itu diperlukan, saudara. Ya, kalau kita nggak ada kekhawatiran, kita ke depan sana nyeberang jalan itu udah ngelonong aja, begitu kan? Nah, tapi kalau ada khawatir, oh nanti tabrak, nanti bisa lewat kanan kiri, jadi kita bisa nyebrang dengan aman. Jadi kekhawatiran itu pun ada dalam hidup kita itu dijadikan kayak sensor ya, yang Tuhan kasih sensor otomatis itu, saudara, supaya kita juga bisa aman. Tetapi kalau kita terikat itu sensornya udah apa namanya? Sudah eh, kalau apa di dalam perangkat elektronik itu udah bermasalah, saudara ya. Enggak pada tempatnya kita khawatir. Jadi terikat ya, terbelenggu dengan kekhawatiran. Padahal tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan, sudah belum terjadi, saudara. Kita udah takut dengan banyak hal di dalam hidup ini. Oleh karena itu pada hari ini, ya Tuhan mau mengajarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa terbebas dari belenggu itu. Kita terbebas dari ikatan kekhawatiran itu, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita tidak bisa lepas ya di dalam hidup kita dari kekhawatiran yang membelenggu kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat menderita, kita akan menjadi orang yang sangat tidak diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, nah menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu kekhawatiran ya? Kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan agar kita bisa terbebas dari belenggu kekhawatiran. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Dari apa yang kita baca, kalau kita merenungkan di sana, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan alasan atau dasar untuk kita bisa bebas dari belenggu kekhawatiran, ketakutan itu di dalam kehidupan anak Tuhan, saudara ya. Kita akan lihat, saudara ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, mari kita baca poin yang pertama. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Ya, 1, 2, 3. Kita harus menyadari bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang dilarang. Jadi khawatir itu dilarang oleh Tuhan. Terikat dalam kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-25 ya, yang saya kasih warna kuning itu. Dikatakan ini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Bapak ingin kasih Tuhan, di sana ada kata jangan, saudara. Berarti itu dilarang, saudara. Ya, itu bukan anjuran, bukan himbauan, saudara. Tapi benar-benar dilarang. Anak-anak Tuhan, orang percaya, dilarang oleh Tuhan untuk hidup dalam kekhawatiran. Saudara yang kasih Tuhan, kita nggak bisa gimana nggak takut menghadapi hidup ini. Ya, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang saya sedang hadapi, saudara. Ya, tapi saya mau katakan, persoalan boleh datang, pergumulan boleh ada dalam hidup kita, tapi Tuhan mau satu hal yang Tuhan nggak mau, kita khawatir. Amin. Iya, saudara. Nah, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, poin pertama, ya dengan membiarkan hidup dibelenggu kekhawatiran berarti kita telah melanggar perintah Tuhan. Karena ini rambu-rambu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan katakan jangan, tapi kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran berarti kita melawan perintah Tuhan. Kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita melarang larangan dari Tuhan, pasti kita akan menerima konsekuensinya, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa, dia bilang jangan ya, jangan kesentuh, jangan kau makan buah pengetahuan yang ini, yang ada di tengah ini, tapi dia makan apa? Merubah seluruh hidupnya, saudara. Nah demikian pula, kalau kita tetap ngengkel sama Tuhan, ya terus membiarkan hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita akan melanggar apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, dan tentunya ada konsekuensi yang akan kita terima, saudara ya. Yang kedua pun kita harus mentaati perintah Tuhan sebagai anak Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk taat sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan, saudara. Nggak usah berargumentasi dengan Tuhan. Oh Tuhan nggak bisa, saya nggak khawatir. Ya, masalah saya banyak. Ya, tantangan saya banyak. Saya nggak punya uang hari ini. Ya, saya gimana makanya nanti, saudara. Tadi kan jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kau makan, minum, pakai, saudara.
bahkan termasuk juga masa depan kita, saudara. Di dalam usaha kita, apapun, saudara, jangan pernah khawatir. Ya, yang poin ketiga, dengan membiarkan hidup kita dibelenggu dengan kekhawatiran, sesungguhnya kita sedang meragukan akan kedaulatan atau kuasa Allah dalam hidup kita. Jangan anggap sepele ketika engkau khawatir. Sebenarnya saat engkau khawatir, engkau sedang meragukan akan kuasa Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Engkau meragukan, saudara. Dia itu punya kuasa yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Saat kita khawatir berarti kita sedang meragukan. Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Bahkan dalam Efesus pasal 3 ayat 20, ya, kemarin kita belajar bagaimana bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih, ya, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Nah, itu Allah kita. Ya, seringkali kita sudah berdoa, tapi Tuhan katakan Dia bisa melakukan jauh melebihi daripada yang kita doakan, saudara. Yang kita pikirkan, itu Allah kita, saudara. Jadi janganlah khawatir. Amin. Ingat, itu dilarang oleh Tuhan. Bilang kanan kiri, itu dilarang Tuhan. Ya. Wah, bukan kata nenek ya. Bukan kata nenek, tapi kata Tuhan dilarang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ayo, lanjut, saudara yang kasih Tuhan. Poin yang kedua, saudara ya. Dasar untuk kita tidak khawatir atau bebas dari belenggu kekhawatiran adalah, ayo kita baca bersama-sama poin yang kedua, 1, 2, 3. Kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani adalah oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani adalah oleh karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 25. Firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan hamba yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yang garis kuning ya, warna kuning. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidup Bapak dan Ibu selagi masih bernafas, bergerak, itu yang lebih dari segala-galanya. Ya, sehat itu lebih dari segala-galanya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita diberikan hidup, saudara, diberikan sehat, itu anugerah yang luar biasa. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan kita ada saat ini, kita hidup bisa bergerak, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita ini ada di dunia bukan karena kesalahan. Mungkin sebagian orang akan kata, ini karena kenapa saya lahir di dunia? Ini gara-gara papa saya, gara-gara mama saya. Ya, kita menganggap bahwa kejadian kita di dunia ini karena kesalahan. Atau menganggap kebetulan saya ada di dunia. Enggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Engkau kalau ada di dunia ini, itu sekehendak Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi engkau jangan mengeluh ya dengan kehidupanmu, mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi saya katakan hidup itu sendiri adalah anugerah. Kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan buat kita, Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini lanjutnya poinnya. Kita ada bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah. Jadi nggak ada yang karena kebetulan ya. Ya, saudara. Bapak dan Ibu juga ketemu saya di tempat ini bukan karena kebetulan. Ya, semuanya ada rancangan Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan, maka kita juga harus menyadari bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Yang ke poin ketiga, sadari akan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup manusia. Tuhan itu ajaib, saudara. Dia memelihara, saudara. Nanti kita akan memperhatikan beberapa hal yang dicatat di dalam Alkitab ini. Next, ya. Nih, perhatikan, pahami akan kasih dan kebaikan Allah dalam dua hal berikut ini. Ya, apa aja yang dua hal ini? Ya, yang pertama, Firman Tuhan katakan, ayo baca 1, 2, 3. Bapak sudah pernah lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu lihat burung-burung berterbangan di udara ya.
bukan berenang di laut ya. Pelihara sama Tuhan, Oh, iya. makan. Iya, saudara. Kita lihat yuk, suruh perhatiin ya. Saya ini ambil beberapa gambar nih. Tapi nanti kita baca firman itu Tuhan dulu ya. Ayat 6. Ayat 26 ya. Kata firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, hidup kita ini lebih daripada burung-burung, lebih berharga. Amin. Ya, jangan menyesal jadi manusia. Ya, saya pernah ketemu loh, ada orang yang menyesal jadi manusia. Kenapa saya jadi manusia? Kenapa saya nggak jadi monyet? Ada orang kayak gini. Saya lihat dia ganteng, dia kaya, punya istri cantik, punya usaha bagus, tapi nyesel jadi manusia. Bapak heran saya sama Bapak, masa pengen jadi monyet, saudara? Sering kasih Tuhan, engkau, firman Tuhan katakan engkau berharga dan mulia di mata Tuhan, amin. Dan aku mengasihimu, kata Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita ini lebih dari burung-burung, saudara. Burung-burung aja yang mungkin levelnya di bawah kita dipelihara Tuhan, saudara, ya. Levelnya di bawah kita dipelihara Tuhan, saudara. Dia tidak pernah menuai, tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, dan tidak pernah dia ada menyimpan bahan makanan di lumbung, tetapi Tuhan pelihara. Ya, kita perhatikan ya gambarnya nih, cakep banget saudara. Nah, gambar burung. Oh iya, cakep ya burungnya ya. Oh mantap. Nih, bulunya cakep banget ini. Bisa cakep keren begini nih pemeliharaan Tuhan. Ya warnanya ya ini indah begini nggak kebetulan Bapak Ibu. Saya yakin ini wah karya Tuhan itu luar biasa. Sangat indah ya. Bukan hanya dikasih kenyang, bukan hanya dikasih makan, tapi didandani begitu luar biasa, indah sekali. Ya namanya burung apa saya nggak tahu itu. Tapi ada itu saudara yang kasih Tuhan, bukan kartun. Ya. Next ya, kita lihat burung lagi. Wow, burung ya. Cakep ya. Apa itu yang di bawah Ibu? Mahu, ini bukan cendrawasih ini. jangan bohong-bohongin kita. Cendrawasih bukan ini. Ya lihat tuh bawa makanan. Itu jangkrik itu. Ya. Atau kalau enggak orang-orang. Ya, orang-orang saudara kasih Tuhan. Enggak pernah dia ternak orang-orang, tapi dia makan tuh. Ya. Di mana Tuhan yang menyediakan. Ya, saudara. Ini dia lihat. Walaupun ini lihat. berkatnya melimpah. Ya, ini burung apa ini, saudara? Badannya sama makanannya lebih besar makanannya, saudara. Itu bukan patok itu yang dijepit itu ikan, saudara. Ya, ya itu ikan. Nggak bisa ditelan, nggak tahu itu mau disimpan kemana, saudara. Mau dimasukin kulkas apa kali ini. Sering kasih Tuhan berlimpah saudara, ya berlimpah. Tuhan pelihara saudara, nggak pernah dia nggak tahu ikan apa itu, entah ikan gabus atau apa itu, nggak pernah dia ternak ikan saudara, tapi makan ikan. Ya sering kasih Tuhan. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Nah, saudara yang kasih Tuhan. Next. Kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Apa yang kita pelajari dari burung itu ya? Burung yang makan daging akan makan daging, saudara. Enggak ketukar, saudara. Dipelihara oleh Tuhan. Ya, burung Raja Wali, burung apa yang makan daging itu disediakan daging buat Tuhan. Walaupun kita juga sering makan daging ya. Sering kasih Tuhan. Iya, saudara. Nah, burung yang makan daging, saudara ya. Terus burung yang makan ikan tadi. Sampai paruhnya mulutnya aja nggak bisa nelen, saudara ya. Burung yang makan serangga tadi ya. Ada yang makan serangga. Terus ada lagi burung yang makan buah atau makan buah. Ada yang makan biji-bijian, Tuhan juga pelihara. Tuhan tahu saudara yang kasih Tuhan memelihara burung. Dia punya berbagai macam jenis itu dipelihara sesuai dengan makanannya. Saudara, dikatakan kita lebih berharga daripada burung. Amin. Ya, kalau burung aja dipelihara, masa kita nggak dipelihara oleh Tuhan? Makanya jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Saudara. Nih, Matius 7 ayat 9 sampai 10.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini, Tuhan itu bukan Allah yang transenden, yang jauh, yang tidak terjangkau. Tetapi dia adalah Allah imanen yang tinggal di tengah-tengah kita sebagai Bapa, saudara. Dan dia adalah Bapa yang sempurna. Kalau kita sebagai Bapa duniawi yang gak sempurna, bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Waktu anak saya itu kecil, saudara yang kasih Tuhan, si Keisha, si Nice itu, saudara, suka banget lele, saudara. Dan saya sebagai orang tua, saudara, saya akan kasih yang terbaik. Sekilo mungkin sekali makan habis itu. Dagingnya saya kasih buat anak-anak saya. Saya duri-durinya, saudara. Nah, saudara, karena saya ingin apa? Anak saya menikmat lihat dia makan dengan lahapnya itu, waduh senang di sini, saudara. Ya walaupun saya makan daging duri-durinya, saudara, masih ada lah daging nempel-nempel, saudara. Makan ayam juga sama, dagingnya kasih dulu, saudara. Baru tulangnya itu yang ada dikit-dikit sisa itu baru. Ini Bapak yang tidak sempurna, bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, saudara. Bapak yang di dunia ini, ketika anaknya minta ikan, gak mungkin dikasih ular berbisa. Ketika minta roti, gak mungkin dikasih batu, saudara. Ya, kalau ada itu perlu diperiksa, saudara ya. Kalau ada orang tua kasih batu anaknya, ya udah lapar kasih batu, diperiksa, saudara. Jangan-jangan ada yang salah. Ini Bapak kita, saudara. Wah, luar biasa. Kalau kita benar-benar memahami siapa yang kita sembah, yang kita layani, di mana kita beribadah, kita berdoa, memuji kepada pribadi yang luar biasa ini, kita tidak akan khawatir, saudara. Memang tidak, Tuhan tidak berjanji hidup kita nggak ada masalah. Pasti ada masalah, tapi dengarkan baik-baik bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tidak akan dibiarkan kita sendirian, saudara. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan, saudara? Ya, perhatikan bunga bakung di padang, ya. Bukan di bunga di bank ya, bukan. Bunga di padang, saudara. Kalau di bank nggak kelihatan karena disimpan di apa? Di brankas, saudara. Tapi perhatikan bunga bakung di padang, saudara. Nah, itu bunganya cakep ya, keren. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 28 dan 29 katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, saudara. Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Raja Salomo siapa yang nggak kenal, saudara? Raja yang diberkati Tuhan. Ya, punya segala kemegahan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan kata, tidak memakai ya pakaian seindah salah satu dari bunga ini, saudara. Bunga itu nggak bisa kemana-mana. Cuma dia goyang kanan, goyang kiri, depan belakang, saudara. Muter-muter kalau ada angin puting beliung, saudara. Tapi dipelihara Tuhan di sana. Nggak bisa bergerak. Apalagi kita punya kaki dua ya, kaki empat. Kalau kaki empat, yang roda empat maksudnya ya, apalagi saudara yang kasih Tuhan ya. Kita kasih tangan, dikasih kecerdasan, saudara. Bagaimana mungkin kita tidak diberkati Tuhan? Pasti diberkati Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, alasan yang ketiga, saudara, supaya kita benar-benar bisa lepas dan bebas dari belenggu kekhawatiran, ya. Yang ketiga, ya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus menyadari bahwa kekhawatiran tidak memberikan manfaat, justru akan membawa kerusakan dalam hidup kita. Ya, kalau kita menyadari, kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai dengan kekhawatiran, bukan kebaikan yang kita dapatkan, saudara, tapi kerusakan. Ya, kerusakan. Ayo, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-27, firman Tuhan katakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi dengan kekhawatiran kita tidak bisa menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tidak bisa menambahkan sehasta. Sehasta itu ukuran 45 cm. Ya kurang lebih 1 langkah begini, saudara. Ya.
Jadi tidak bisa menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, saudara. Ya, tidak merubah. Kalau kita khawatir, masalah kita nggak langsung selesai, saudara. Justru kita akan menerima sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ayo kita lihat, ya apa yang dampaknya nih. Ya, beberapa efek negatif menurut beberapa ahli kejiwaan yang kiranya bisa menjadi koreksi bagi kita, termasuk orang yang mudah khawatir atau mungkin sedang khawatir hari-hari ini, saudara ya. Jadi jangan pelihara itu kekhawatiran dalam hidup kita. Nih, ini akan berdampak negatif buat apa? Buat fisik, saudara. Ternyata kekhawatiran itu akan mempengaruhi fisik kita, saudara. Yang pertama itu, kalau kita kekhawatiran kita tinggi itu bisa susah tidur, saudara. Bisa insomnia ya. Ini terjadi. Kalau kita membiarkan, jangan-jangan kalau susah tidur ini karena Bapak dan Ibu khawatir ya. Dikuasai kekhawatiran, hati-hati ya. Makanya taat. Terus apa? Sakit kepala ya. Dikit-dikit bilang migren, tapi mungkin kekhawatiran dalam hidup saudara yang terlalu besar jadi bisa menimbulkan sakit kepala ya. Telapak tangan berkeringat dan dingin, saudara. Merasa sesak nafas, detak jantung bertambah cepat, mulut kering, ya, badan gemetar, tidak nafsu makan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ini penyakit ini akan menimbulkan penyakit, saudara ya. Jadi jangan keraskan hatimu, ya buang jauh-jauh kekhawatiran dalam hidupmu karena dia akan mempengaruhi kesehatanmu, ya. Terus dia bukan hanya secara fisik aja yang dipengaruhi, tapi secara rohani, saudara, dan sikap kita. Ya, yang pertama selalu berpikir negatif. Ya, orang yang khawatir itu negatif thinking terhadap masa depan, saudara ya. Selalu membayangkan yang ngeri-ngeri, saudara. Ketakutan, ya saudara. Apalagi yang banyak ahli yang memprediksi bahwa dunia ini akan semakin sulit, saudara. Kalau kita hanya berpatokan ke sana, ya kita akan selalu kekhawatiran kita, kebimbangan kita akan lebih tinggi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sulit mengambil keputusan. Ya, kalau orang khawatir itu sulit mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi dan menyelesaikan masalah, nggak bisa berdaya. Tadi kan tidak bisa menambah sehasta pun ya, tidak percaya diri, ya, mudah panik, ya, terlalu melindungi anak-anak. Nah, proteksi. Kita mengasihi anak-anak, tapi kita nggak usah terlalu protektif ya, yang berlebihan karena kekhawatiran dan ketakutan kita, saudara. Kita memang sayang anak. Anak saya udah jaga-jaga tetap aja kejedot, saudara. Kemarin saya lihat memang, tapi ada baiknya juga orang takut ini kreatif juga. Saya lihat ada teman bikin status anaknya umur berapa, mungkin setahun kali ya, dikasih helm, saudara. Tapi helmnya bukan helm biasa gitu, tapi ini busa nih. Wah, ternyata kreatif juga. Saking takutnya anaknya itu luka, saudara ya. Kalau anak saya udah berapa kali itu ya kejedot apa ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang di luar kemampuan kita, batas kita, saudara. Kita udah jaga-jaga, ada lengahnya juga, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Kekhawatiran bisa mempengaruhi baik secara fisik, jasmani, rohani, bahkan sikap kita ya. Itu akan dipengaruhi semua, saudara. Yang terakhir, saudara ya. Haleluya, udah terakhir. Ya. Yang terakhir kita baca bersama-sama supaya kita bisa lepas dari belenggu kekhawatiran. 1, 2, 3. Kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Kan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang tidak menjauh dari Tuhan, saudara. Karena di dalam hidup ini, saudara, kalau kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, kita akan stres, saudara. Karena ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang secara manusia nggak akan bisa kita mampu hadapi sendiri. Kita perlu mujizat Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Amin. Dan untuk mengalami kuasa Tuhan itu, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Gak bisa kita mengabaikan Tuhan, tetapi kita mau pertolongannya, mau berkatnya, saudara, mau mujizatnya. Gak bisa, saudara. Harus utamakan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yaitu Matius
6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik saudara, aku nanti diberkati dulu baru cari Tuhan. Emang Tuhan siapa? Saudara, seolah-olah kita dulu nih yang hebat, baru kita tolong Tuhan. Ya, itu kebalik saudara ya. Seharusnya kita cari Tuhan supaya apa? Hidup kita ditolong, diberkati oleh Tuhan. Karena kita nggak mampu, karena nggak sanggup jalani hidup ini tanpa Tuhan. Jangan dibalik. Aku nunggu diberkati dulu baru cari Tuhan. Mau kasih sumbangan buat Tuhan. Saudara, ya, Tuhan itu kaya. Ya, Tuhan itu tidak tertarik dengan apa? Dengan kekayaanmu, kehebatanmu. Dia lebih hebat, saudara. Ya, dia lebih segala-galanya. Saudara, yang tertarik adalah ketika kita benar-benar punya hati yang berpaut sama dia, mengandalkan dia. Ya, terus mengalami perubahan terus dalam hidup kita, disempurnakan supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Saudara, itu yang membuat dia kagum buat kita. Bukan kedudukan pangkat kita, harta kita. Mau kita sombongkan di hadapan Tuhan, gak ada apa-apanya. Dia pencipta langit dan bumi ini, saudara. Dan dia juga yang memilih kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ini kesimpulan ya. Supaya jadi kita ingat. Bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi pemenang jika kita membiarkan hidup kita dibelenggu oleh kekhawatiran. Bebaskanlah dirimu dari belenggu kekhawatiran dengan selalu mengingat. Ya, tadi tema kita bangkit dan menjadi pemenang. Kita nggak akan bisa menang kalau hidup kita dibelenggu dengan kekhawatiran tadi, saudara. Jadi kita harus lepasin dulu, saudara, kekhawatiran dalam hidup kita, baru kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Dan untuk bisa kita lepas dari belenggu itu, kita harus mengingat bahwa yang pertama, bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jangan kita tabrak, jangan kita langgar, saudara. Taat sama Tuhan. Bebaskan diri kita dari ketakutan, dari kekhawatiran. Yang kedua, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan hidup kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan ketiga, kita harus menyadari bahwa kekhawatiran tidak memberikan manfaat, justru akan membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Saudara ya, jadi iya, akan merusak saudara kalau hidup kita khawatir. Ya, pekerjaan kita menjadi kacau, rumah tangga kita menjadi kacau, hubungan kita satu dengan yang lain bisa kacau, saudara. Ya, dan yang terakhir, kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup. Ya, ini cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memberkati kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Saya mengundang pemusik, ya, memusik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu pujian itu di bawahnya Ibu ya. Ya, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita proklamirkan ya pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan takut sebab ada Allah yang menjaga kita. Ada Allah yang selalu membimbing kita, ada Allah yang selalu menghibur kita. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia Sadai, Esa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa dan terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak hidup dibelenggu, diikat dengan kekhawatiran. Ada seringkali alasan-alasan yang kami berikan Tuhan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi hari ini Tuhan, kami melihat, kami mengetahui kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau melarang kami untuk khawatir Tuhan, tentang apapun juga Tuhan. Oleh karena itu hari ini ajar kami Tuhan, ajar kami untuk bisa lepas dan bebas dari belenggu kekhawatiran itu Tuhan, dengan melihat kebenaran firman-Mu, bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang Tuhan larang dalam hidup kami, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, adalah hidup ini adalah pemberian-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberi hidup dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Kami juga menyadari dengan hidup dalam kekhawatiran, kami tidak akan mendapat sesuatu yang baik Tuhan, tetapi sesuatu yang tidak baik akan datang dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau dibebaskan, kami mau lepas dari kekhawatiran dalam hidup kami. Kami mau pegang janji firman-Mu, kami mau terus pegang janji firman-Mu, bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Ada seringkali persoalan-persoalan besar yang kami hadapi, kami merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi firman-Mu berkata, ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup membela setiap perkara kami. Engkau sanggup membela untuk setiap masalah-masalah kami. Bahkan pergumulan kami, Tuhan akan selesaikan Tuhan. Karena Tuhan Allah kami yang sembah adalah Allah yang luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi pemenang Tuhan. Oleh karena itu, kami mau lepaskan ikatan ini Tuhan dari hidup kami, supaya kami bisa melangkah dan melangkah meraih kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan materaikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan, supaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami sedang gumuli, kami tetap melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saya rindu berdatang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Semakin lagi kita lebih lagi cinta kepada Tuhan, amin. Ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tertanam di hati kita, dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Supaya kita tidak menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku yang setia dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim PW hari ini. Terima kasih buat semua yang bertugas. Terima kasih untuk setiap jemaat yang setia boleh hadir untuk beribadah memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang setia hari ini boleh beribadah. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria. Bapak Ibu jangan lupa untuk Rabu Ceria ada Paskah bersama dan ulang tahun Rabu Ceria yang keempat yang akan diadakan di Kolam Renang Puri Nirwana tanggal 12 April. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftarkan setiap anak-anaknya. Kemudian kul kita minggu ini diadakan kul 2 itu hari Jumat tanggal 31 Maret itu di keluarga Bapak Siagian Boru Sitorus yang hari ini tidak datang, di keluarga Mama Jennifer yang untuk ucapan syukur untuk adik Steffi yang boleh berulang tahun. Puji nama Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada GC dan juga ada kul di gereja di tempat ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk pelayanan konseling, baptisan selam atau penyerahan anak dapat menghubungi gembala atau pengerja di tempat ini. Kemudian untuk janji iman dari renovasi gereja sampai hari ini ada 5.450.000. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada 5.450.000 dan kemudian yang sudah terkumpul ada 5.150.000. Ya, puji Tuhan. Kemudian untuk Paskah GBI Lewikar dan juga ulang tahun GBI Lewikar yang kedua yang kita akan adakan di Villa di Gunung Bundar pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023. Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sampai hari ini ada hampir 13 kakak ya. Jadi mohon Bapak Ibu supaya kita tahu bis yang harus kita siapkan berapa. Ya karena hari itu pas dengan bertepatan dengan NDVG yang sudah diadakan onsite. Jadi pengerja itu nanti kita akan bagi bertugas. Baik Bapak Ibu supaya dapat mengikutinya supaya kita sama-sama. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk dananya sampai hari ini saya mohon maaf kayak saya lupa ini. Ada berapa Bu? 2.320.000. Ya puji Tuhan, panitia luar biasa, bazar yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya nggak tahu nih, Ibu Leni Pandiangan ulang tahunnya tanggal 28 Maret apa Desember ini? Oh ya udah, oke. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk kita terus berdoa supaya tempat kita yang di sana itu diberkati oleh Tuhan dan kita sama-sama boleh renovasi. Ya kemarin kita mulai coba dengan pelan-pelan kita bersih-bersihkan. Ya Pak Gembala sih yang banyakkan. Ya nanti kita akan gotong royong lagi supaya bagaimana ya supaya Tuhan berkati. Terus kita berdoa. Kalau itu dari Tuhan dan memang itu sudah dari Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, apa Tuhan kasih yang lain lagi, apa yang gimana kita nggak tahu. Yang penting kita mau melangkah dulu aja dengan tuntunan Tuhan dan kita percaya ketika kita taat, kita setia, kita sehati. Ingat, kita sehati, ya bergandengan tangan, kita percaya Tuhan akan memberkati. Amin. Sesuai dengan Mazmur berapa? 133 ayat 1 sampai 3. Ya puji Tuhan, baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan memberikan persembahan kita untuk diakonia. Kita angkat pujian, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Tak selalu Tuhan menjawab. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia berbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi bukti.
lagi katakan Yesus. Yes, ya. Di waktu yang tepat, ku akan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Ya Yesus, benar ya Bapa, kami akan melihat Tuhan, bahwa kami jadikan semuanya indah Tuhan pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami doakan, Kau telah mendengarkannya Bapa. Kami hanya tinggal menunggu waktu Tuhan, kapan doa itu akan segera terjawab Yesus. Karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kau adalah El Shaddai bagi kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik. Pada pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kegagahan kami Yesus ada di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu karena Kau Yesus. Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Hamba mengucapkan terima kasih Yesus buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami semua yang mendengar firman-Mu tadi Yesus mendapatkan pengetahuan baru Bapa, bahwa kami tidak perlu khawatir dalam kehidupan kami Tuhan, karena Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan tidak menginginkan kami semua untuk khawatir. Tuhan hanya ingin hati kami, hati yang setia, hati yang percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, Kau yang menjadikan semuanya berhasil Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang dapat menjaga hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia, tanah air kami Bapa. Berkati negara kami. Lindungi bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya kutuk-kutuk Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan bangsa kami dari orang-orang jahat Tuhan, dari pikiran jahat manusia Yesus. Kau tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Kau berkati Bapak para pemimpinnya Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan apapun yang menjadi rancangannya buat bangsa kami Tuhan, itu adalah rancangan yang terbaik, itu adalah rancangan yang indah yang Tuhan berikan kepada Bapak kami Presiden Tuhan. Biarkan Tuhan Presiden kami ini dapat mengayomi bangsanya dengan baik Tuhan, menunaikan tugas-tugasnya dengan baik Tuhan, tanpa pilih kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Biarkan Tuhan satu hati ada di dalam hati mereka Yesus. Biarkan Tuhan
keadaan ekonomi yang sulit pada saat ini, Kau yang mengangkatnya kembali Bapa. Kau yang akan menyehatkan kembali bangsa kami ini Tuhan. Kami butuh urapan tangan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan tangan-Mu di dalam bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan aku juga mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Bapa bersatu hati Yesus. Buat pemilihan presiden di tahun depan Bapa. Kau yang menjadikan semuanya berhasil Yesus. Tidak ada Bapa.